Jepang bakal coba bertahan di daerah lantai rumah 2, tapi Rasha bakal coba dikepung dari atas. Ada granat yang coba dilemparkan, dimasak dulu dan kena. Lizard langsung mendapatkan next di sini. Tersisa Ares sendirian yang akan di-crush oleh bocah ajaib kita, bocah kematian Rasha. Klasik gua tentunya dari Free Fire yang biasa menjadi map pembuka juga untuk kali ini. Dan yes, bermudah untuk teman-teman dari grup B dan juga grup C. Nah ini menarik karena akhirnya kita ngeliat teman-teman dari EVOS Junior, OP Warnet, kemudian ada The Pillars juga. Dan akhirnya ini menjadi pertanyaan nih, kira-kira siapa sih yang patut atau bisa jadi buyah di game pertama gitu kan. Apakah tim e-sport lagi kayak Siren sebelumnya atau justru udah waktunya konten kreator? Waduh, tapi sebelum itu kita akan melihat di mana tim TPH Max berhasil mendapatkan Predo. Bakal langsung coba di confirm kill, tapi ada time turret yang mencoba melindungi sang Predator. Tapi ternyata first blood berhasil didapatkan, masih cukup Kautara bakal coba dihantam lagi. Ian 666 berhasil mendapatkan US di sini. New kill leader berhasil di-secure oleh tim TP. Masih cukup garang mencari lagi mana nih sisa 2 lawan awak kan. Diputer dulu ke arah rumah dan ternyata Papa Limite, Rangers dan juga VX Luna tidak bisa berbuat banyak, harus menjadi tim yang puas di posisi ke-12. Wow, Papa Limit menemukan fight awalnya kalau kita berbicara tentang Bima Sakti Trip. Nah ini gue jadi ingat akhirnya The Pillars yang berusaha untuk mencoba peruntungan dan mereka setup yang jauh lebih solid juga kalau kita berbicara rumah letter L tadi. Dan Papa Limit di game hari pertamanya masih mencuan, kali ini ternyata masih belum untung juga. Tapi kita geser dulu, this is EVOS Junior yang dari kemarin dipertanyakan nih mana performanya gitu kan. Waduh, mana performanya bos, ini dia udah mulai kelihatan dari EVOS Junior. 1 poin knock berhasil mereka secure, cuman belum berhasil di end. Akhirnya ada istri idaman yang bakal dikejar oleh sang kadal yaitu EVOS Lizard. Istri idamanku, mana kamu manis? Langsung dikenok, bakal coba di-secure kah? Langsung dipulangin ke lobby. Dan itu dia yang dari kemarin nanyain mana nih teman-teman Rasha and the gang, dan mereka sudah berhasil meluluntahkan 2 player sekaligus. Hanya tersisa Yorbi kali ini yang menurut gua udah sulit juga menjadi the last man standing. Dan that's it, kita akhirnya melihat satu aroma yang harum tentunya performa dari teman-teman EVOS Junior. Ini sangat cantik, semoga tetap konsisten ya. Karena biasanya EVOS Junior tuh kalau misalnya game awal udah oke, sisa-sisanya agak nyelenyak gitu. Nah, tapi kita berharap kan karena mereka sudah sering ikut UWCS, sudah mulai mempersiapkan strategi yang lebih baik ya. Jadi di saat mungkin di early-nya oke, sampai akhir pun tetap oke. Amin. Nah makanya buat teman-teman EVOS langsung aja diramein hashtagnya dan tetap dukung tim favorit kalian tanpa menjatuhkan siapapun. Dan pastinya nih kali ini udah ada yang mulai saling sedikit-sedikit open vision juga, Miguel. Karena ada dari tim Galangra udah mulai nahan 2 rumah dan dia bakalan ketemu dengan satu tim di laut. Di depannya itu ternyata adalah Ruok yang juga bocah ajaib Bloods GG. Kamta pakai cukup GG memberikan tembakan ke arah kawan-kawan dari Ruok. Mereka berdua udah mulai saling tatap menatap, mulai saling set up. Dari Bloods GG pun akan mencoba flanking ke arah kanan, mencari posisi yang lebih baik untuk menghantam jantung hati dari Ruok FF. Itu dia, pertahanannya masih berusaha untuk dikikis sedikit demi sedikit juga dari RA. Dan udah ada beberapa spam granat yang hanya memberikan small pressure sedikit aja, mini pressure to make sure kalau misalnya mereka merasa dikandangnya oleh teman-teman dari Galang RA ya kali ini. Ya, sementara itu dari Galang RA juga udah mulai melakukan pergerakan yang agresif. 1 Galang RA ditinggal di rumah di lantai 2, kemudian 3 lainnya mencari posisi yang lebih nyaman. Di mana nih mereka bakal coba melakukan engage untuk mengepung rumah yang dihuni oleh Ruok dan kawan-kawan. Tapi belum ada yang sadar kalau ternyata dari Ruok memikirkan hal yang sama, karena udah ada satu yang coba ngetem dulu di pinggir kali. Bakal coba di engage pelan-pelan, saling menahan step, saling ngecek lagi keadaan sekitar. Bakal coba lihat-lihat lagi. Tapi ternyata sudah ada engage yang dilakukan oleh terlebih dahulu. Tapi sayang sekali Demir Aldi berhasil mendapatkan 2 kill sekaligus dengan sangat sempurna tanpa kehilangan darah sedikit pun. Aldi bakal maju ke arah tim Galangra yang tersisa. Ketemu lagi, bakal dikenok lagi. 3 kenok berhasil didapatkan oleh dia seorang diri. Sementara itu dari Ra akan cukup pusing karena Ra sisa sendirian dengan satu senjata yang tidak cukup untuk melindungi nyawa dia.
Itu dia tim dari Randy Riansyah yang ternyata berhasil membalikkan keadaannya. Ternyata geser dulu karena The Pillars, one of the strongest team juga, sekarang sudah harus kehilangan satu member di posisi patahan. Dan ternyata Felix For You kali ini justru harus menerima peluru panas juga dari seorang Mai Putra. Di sini posisinya lumayan open field, jadi masih dikandangin aja oleh Mai Putra to make sure di posisi lain nih mereka udah cukup aman juga dari teman-teman The Pillars. Dan bener aja yang baru gue bilang, betul, karena posisinya masih cukup terancam. Ini dia tentunya dari DZ Karma tuh, di mana di sini berusaha untuk langsung ditaruh, ditampar persis granat di depan Mai Putra, tapi hanya menerima sampai dengan 21 HP berkurang. Dan Karma so far sudah harus kehilangan satu membernya lagi tuh, Felix For You kali ini. Ya, pertarungannya cukup seimbang dan ini dia Bang GZ yang ditunggu-tunggu. Karma 09 bakal coba menahan pergerakan dari dua member The Pillar yang maju ke depan muka dia. Cukup berapi-api, bahkan semakin berapi-api karena tahu Karma 09 terkena dengan satu granat yang dilemparkan dengan sangat manis oleh TP Mai Putra. Menjadi opening yang sangat-sangat baik. Chill Spicy Boy, kayaknya udah spicy banget. Nggak ada, kayaknya gue kurang spicy, gue kabur dulu aja, tarik ulur dulu. Dimana Jujun udah mulai masuk dan bahkan terkena di sini. Rasya coba memberikan backup. Tim GZ terpaksa tereliminasi di posisi ke-10 dan kita akan beralih di mana EVOS Junior bakal bertemu dengan lawannya yaitu The Pillar. Ini dia EVOS, ternyata menarik cukup cantik juga, panas sekali para pelurunya dengan rasa satu orang udah dari HAM ini udah meninggal. Dengan The Pillars posisinya juga udah masih open field. So far masih cukup menguntungkan untuk EVOS ya, karena dia unggul sedikit dari posisi kompon. Jadi di sini mungkin pilihan The Pillars adalah sedikit tahan dulu karena terlalu greedy kalau misalnya mereka decide lama-lama di open field kayak gitu. Kita cari posisi yang lebih enak lagi, apalagi berbicara Bima Sakti Trip menuju zona kedua itu biasanya udah kedatangan rotasi dari atas, dari bendungan. Jadi penting banget buat mereka agak sedikit tahan temponya, kurangin egonya, dan akhirnya mereka sama-sama narik ya dari keduanya, dari EVOS maupun The Pillars. Atau kalau misalkan mereka mau commit war, mereka harus melakukan kiting, ya kan? Ya, Karena itu in out mereka, lah ya. Iya, tarik ulur, karena itu udah mau nggak mau salah satu pilihan terbaik mereka. Kita akan beralih dulu nih, di mana area hangar sebenarnya cukup padat merayap karena ada kawan-kawan dari Randy R akan bertemu dengan satu tim lawannya. Mereka nggak sendirian di area hangar. Pochinok juga sama ramenya. Tampaknya beberapa tim ini selalu berdempetan. Contohnya dari OXS ini bakal kedatangan tamu, bakal coba dilihat-lihat dulu, dan mereka sudah sadar duluan. Mereka nggak sendirian di area Pochinok, tapi mereka seenggaknya udah mendapatkan rumah beton yang menurut gue paling nyaman di sini. Yes, itu dia tim dari Ari Achin atau Ari OXS kali ini ya. Udah mulai akan bergesekan juga. Pochinok akan berdarah kah? Tapi kalau kita masih lihat dulu, karena kalau ngomongin tentang Pochinok ini persebaran obstacle masih cukup banyak ya, komponnya juga masih oke. Jadi kalau misalnya mereka sama-sama decide untuk nahan, masih pilihan yang oke juga, karena toh zonanya masih belum jadi satu ancaman buat mereka berdua. Masih cukup sabar. Dan tadi gue juga sempat lihat ada notification kill. Ya. OP Warred kenapa nih? Ada Apa yang terjadi dengan OP Warred? Mungkin kita bisa dipindahkan. Tapi ternyata di atas kepala tim Hayu dan juga kawan-kawan dari tim OXS ini udah kelihatan ada UAV. Langsung dikasih tahu, nih bos, ada segini orangnya. Nih bos, di rumah sini bos. Ada tembakan dikeluarkan, sudah mulai kedengaran bunyi-bunyi tembakannya. Coba kasih halo-halo ke tim Hayu yang belum aja Hayu. Dan walaupun sebenarnya ada UAV, gue yakin mereka udah sama-sama aware sih ya, sama kedua posisi, either dari OXS atau teman musuh yang ada di depannya juga. So, jadi gue rasa di sini UAV hanya untuk menegaskan aja posisi persebarannya ada di mana, tapi gue yakin mereka udah sama-sama aware dari posisinya juga. Dan di sini seperti yang gue bilang bakal sama-sama nahan karena zonanya masih belum ancaman, apalagi Pochinok sendiri so far masih aman juga. Justru gue penasaran dengan tim yang lain, bener aja di mana Clock Tower kali ini menjadi salah satu spot yang again and again kita lihat dari Randy. Ini Randy setiap pergerakannya selalu masuk ke POV kita ya. Jadi beberapa kali akhirnya kita berhasil lihat karena ada satu tim lagi yang berusaha untuk di-headbot gitu aja nih. Aldi berusaha untuk langsung keras sedikit karena Legolas ke arah depan, dan ternyata Legolas juga harus langsung ke knock begitu aja. Dari sisi lain juga ada Mystic yang harus di trading. Knock kali ini bersama dengan Aldi. Dari posisi lain Ruang FF masih berusaha untuk ngeras sedikit aja, dan just the end. Masih ada triple kill juga yang berhasil di-secure oleh seorang Aldi, dan granatnya langsung on point. Di sisi lain masih melihat di mana arah musuhnya, dan Amai juga berhasil mendapatkan satu tentunya dengan satu granat yang sangat cantik, dan Ruang FF akan melihatkan satu ujung taringnya, dan ternyata satu yang kedua masih berusaha untuk dicoba sedikit lagi. 13 HP dan Ruang FF
kali ini dari Bang Icat kan. Luar biasa, time turnernya on point banget, nyala di waktu yang tepat menyelamatkan dia. Dan dia tahu betul time turner itu cara permainannya seperti apa. Ketika si Ruoknya masuk, digocek keluar, Ruoknya keluar, dia masuk lagi, sehingga dimes dari Ruok gak ada yang masuk. Dan akhirnya datanglah bala bantuan, mulai dijepit pergerakan Ruok. Akhirnya Ruok tidak bisa berbuat banyak. Ya sih, itu dia. Dan ini masih terhadap dua tim yang cukup kalem, relax, santuy ya. Masih di hold aja. Oh, ya asik nih, The Pillar. Ngepulangin teman-teman dari Amai di posisi ke-8 dan hanya tersisa 7 tim kali ini Abigail. 22 player, masih zona 2. Masih zona 2. Mereka karena kalau misalnya kita ngeliat tadi secara persebarannya ya, banyak banget tim yang bertemu di early game dan sudah terjadi takedown yang sangat banyak. Jadi gak heran kalau ada 5 tim yang langsung kekikis karena begitu drop pesawat aja itu udah ada perang ya kan, dan berlanjut ke kota-kota lainnya di mana setiap tim dalam satu kota selalu ada 2 atau enggak 3 tim seperti yang terjadi di Pochinok, di mana Pochinok sendiri juga diisi oleh 2 tim, yang satu dari Randy Air, kemudian satu dari tim Hayu kan. Dan mereka juga berdua, mereka tahu zona ini kayaknya bakal ke Pochinok karena mungkin mereka punya info box. Dan akhirnya mereka pikir, ayo udahlah daripada gua perang kan, daripada nanti gua ke take down duluan, mending tahan-tahan aja dulu deh kan. Kalau belum waktunya perang, biarin aja deh, biarin. Dan sekarang kita masih lihat pelan-pelan tentunya udah mulai di swipe juga. Dan persebaran pembagiannya lumayan menarik ya, 2-2 dari tim Hayu. Dan juga dari OSS di sini masih berusaha untuk crowd di satu spot yang sama. Dan ini akhirnya menjadi pertanyaan, kira-kira gameplay mana yang jauh lebih panas, lebih kuat gitu dalam posisi racing dan juga defense dua-dua. Apakah di situ 4 tapi kita lihat dulu, kita udah geser lagi EVOS Junior nih yang lagi rame banget di kolom komentar karena baru aja ngeratain banyak player nih dengan 3 poin eliminasi. Karena kalau kita berbicara tentang EVOS Junior, dia tuh kemarin masih belum wangi-wangi, tapi kali ini udah mulai wangi-wangi gitu kan. Coba kita kembali dulu di mana tim The Pillar sudah kedatangan tamu, ada motor yang lewat gitu aja ngengs, kuy gas, Taso aja digas balik sama tim TP, motornya hancur, takedown pun masih didapatkan, mereka masih bertahan di dalam satu tower, tapi ternyata ada satu counter yang dikeluarkan, berhasil mendapatkan 2 takedown di sini. Bakal coba di-secure kah, tapi enggak, ditarik keluar dulu, double barrelnya sakit banget, udah langsung dapat 1 kepala. Sementara itu yang di pohon dibiarkan bleeding out begitu saja, dijadikan Sandra karena mereka tahu masih ada 1 lagi member yang tersisa dan Heka tidak bisa berbuat banyak. Perhitungan fisikanya kurang mantap, tapi kita beralih di mana EVOS Junior masih cukup garang mencari member-member dari OP Warnet. Terlihat tidak bisa berbuat banyak, bakal langsung diambil begitu saja oleh Jujun yang belum mendapatkan kill, tapi ternyata ditembakkan balasan dari arah lain oleh OP Warnet. Bakal coba dikeker, kelihatan lagi Ares sang dewa perang bakal coba bertahan di daerah lantai 2, tapi ternyata bakal coba dikepung dari atas. Ada granat yang coba dilemparkan, dimasak dulu dan kena Lizard, langsung mendapatkan Nyx di sini. Tersisa Ares sendirian yang akan di-crush oleh bocah ajaib kita, bocah kematian Rasha dengan double barrelnya bakal langsung masuk nembak ke arah Ares. Aktif di saat yang tepat, tapi sayang sekali 3 orang langsung ngejar kalau Titanner yang dinyalakan oleh Ares, sehingga Ares pun menjadi the last man standing yang dipulangkan di posisi ke-7. Really nice tentunya Jujun atau EVOS Junior kali ini ternyata di perhimpitan menuju rotasi mereka, mereka masih bisa mendapatkan pundi sampai dengan 3 poin kill tambahan ya, menuju 6 poin kill total dan tanpa kehilangan 1 member pun. Ini training yang sangat cuan juga dari teman-teman EVOS Junior. Udah tinggal, waduh, harum-harum, wangi-wangi, aduh asik banget nih. Nih kalau misalnya EVOS Junior lagi naik, pastinya hashtag EVOS lu lagi rame juga. Ya langsung dong digas kan. Tapi like-nya baru 19.000, padahal EVOS Junior udah on fire banget, gak kehilangan siapa-siapa, resource mereka makin kaya, 6 poin kill mereka berhasil dapatkan, setupnya rapi, tapi like-nya baru 19.000. Aduh kurang, ayolah tambah gimana sih, masa Free Fire cuma 19.000. Ini game nomor 1 di Play Store. Betul. Nggak ada pintu nggak apa-apa, yang penting nomor 1. Betul, nggak penting itu pintu kalau nggak bisa jadi nomor 1 ya kan. Ya makanya Free Fire jadi nomor 1, komunitas nomor 1, solidnya nomor 1, digas dong 20.000 like. Tapi kita beralih di mana tuh OXS berhasil mendapatkan 1 poin kill pertama mereka, tapi Ari sudah cukup sekarat karena dia harus menahan kepulangan member EVOS sekalipun Jujun lagi dan lagi dengan senjata
senjata yang dia punya, mendapatkan penetration ke arah face yang dimiliki oleh Ario XS. Langsung digas, langsung dicari, di end begitu saja. 1 poin kill tambahan lagi untuk Jujun. Rasya dari sisi sebaliknya menggunakan baretanya, udah haus darah, mantekin ke arah batu karena dia tahu ada 2 orang yang lagi ngetem di situ. Eltras di sini dipercayakan oleh Rasya untuk nembak ke arah pohon. Gluolnya udah dihancurin pelan-pelan, tapi ternyata preman pajak kena granat panas yang dilemparkan oleh Jujun lagi dan lagi. Jujun dan juga Lizard nembakin ke arah Zero SS yang tidak bisa berbuat banyak, hanya bisa menambah Gluol dan akhirnya menyalakan time turner secara terpaksa. Terbi persona di sisi lain akan di take down. Ternyata dari Lizard di sini sangat on point tembakannya. Ario XS tidak bisa berbuat banyak, harus puas di posisi kelima. Tapi kita akan beralih di mana? Di area rumah orang kaya bawah ada lagi pendatang dari tim Hayu. Hekatro pun akan dipulangkan ke lobby. Tersisa 3 tim dengan 11 orang yang tersisa. Dopilar dengan 12 poin yang mereka punya bakal coba masuk ke zona try hard banget. Tapi di depan mereka ada Hayu. Ini dia Hayu sebenarnya dari tadi keren banget, gue bilang dia adalah steal kill ya. Steal kill terhadap fight yang udah dibuka sama teman-teman EVOS Junior. Tapi kali ini dia nggak bisa terlalu fokus terhadap teman EVOS karena ternyata Hayu harus kena ledakan begitu aja nih teman-teman. Depilar langsung di-rush, masih ada Kronos. Ya sedikit demi sedikit masih berusaha untuk tapping 1, 2, 3, tapi ternyata masih sedikit ditarik ulur juga. Masih ada Jivan di bawah, Mai Putra udah langsung terkenok begitu aja dan iya Six mencari posisi yang lebih kanan. Gul Gaming sedikit juga dari posisi belakang, udah ada 1 pet lagi dan oh my god, Depilar Mai Putra harus terkenok begitu aja. Di sisi lain Hayu masih berusaha untuk datang sedikit demi sedikit dan Depilar akan kamu unggulin terhadap teman-teman Hayu dengan 41 HP tersisa sedikit lagi dan benar aja di sisi lain masih ada EVOS yang berusaha untuk langsung turun keras ke arah teman-teman dari Depilar. Depilar sudah langsung harus ready lagi. Depilar terhadap Rasya dan sebelah kiri 1, 2, 3 ke Quadra kill ternyata berhasil disecure oleh Yes XX really nice dan Lizard masih berusaha untuk dilihat dan kira-kira siapa yang buya. Ini dia EVOS. Oh my god, EVOS Junior yang berhasil buyah di grupnya untuk di match pertama hari ini. Wow, EVOSROAR. Boleh langsung di spam hashtag EVOSROAR dan sekaligus di like, komen dan juga di subscribe.